Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, rezeki. Patutlah kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa juga kita menghadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhirat kelak nanti kita termasuk umat yang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman semua yang melihat video ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah melihat video ini, dan jangan lupa like, share, and subscribe channel kami. Terima kasih. Baiklah, lanjut ke pembahasan utama, yaitu membahas soal ujian akhir semester tahun ini yang diajukan oleh Buya Andri kepada mahasiswa-mahasiswanya, yaitu kami. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal pertama, yaitu jelaskan pengertian pengantar tata hukum Indonesia menurut para ahli. Pengertian tata hukum Indonesia menurut para ahli sebagai berikut. Pertama, menurut pendapat Abdul Jamali. Menurut Abdul Jamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, tata hukum berasal dari kata bahasa Belanda "recorde", yang berarti susunan hukum, atau bisa dibilang memberikan tempat sebenarnya, dan bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dapat mudah diketahui dan dipergunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Menurut pendapat kedua, pendapat Kartohadiprodjo dalam bukunya yaitu Pengantar Tata Hukum Indonesia, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum sekarang yang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti memberi akibat hukum kepada pergaulan hidup. Dan ketiga, menurut pendapat Ahmad Sanusi, menyatakan bahwa istilah pengantar tata hukum Indonesia merupakan pengantar ilmu hukum sebagai suatu sistem hukum yang positif di Indonesia. Itulah termasuk beberapa pendapat pengertian pengantar tata hukum Indonesia menurut para ahli, dan masih banyak lainnya. Dan itu hanya sebagian yang saya sebutkan. Kemudian lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Jelaskan sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia terdapat di dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia oleh Mudakir Iskandar Syah. Sejak penjajahan Belanda di Indonesia, berlaku hukum yang beraneka ragam. Bahkan pemberlakuan hukum oleh pemerintah Belanda dibedakan antara penduduk pribumi dan golongan Eropa. A few moments later. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia sejak lahirnya negara Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945
Pada saat berdirinya negara Indonesia, terbentuklah tata hukumnya. Hal ini dinyatakan dalam Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Jelaskan pengertian hukum, sumber hukum, dan pembagian hukum menurut para ahli. Pengertian hukum. Pengertian hukum menurut Sudirman Katrodiprodjo dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan, hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia. Dan yang dimaksud dengan sumber hukum adalah asal mulanya hukum-hukum, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Terdapat dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Itmar Said Sugiarto. Kemudian pembagian hukum. Hukum dibagi dalam 2 kelompok, yaitu hukum umum dan hukum perdata. Berikut penjelasannya. Pertama, hukum umum adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara yang sifatnya mengatur kepentingan umum. Kedua, hukum perdata. Hukum perdata atau yang sering disebut dengan hukum privat adalah hukum yang di dalamnya mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang, satu pihak dengan pihak lainnya, atau pihak kedua, mengenai suatu objek yang sifatnya keperdataan, dengan menitik beratkan pada kepentingan seseorang. Lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Jelaskan dasar berlakunya hukum adat, dan bagaimana sikap saudara terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam. Dasar berlakunya hukum adat di dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Samidjo. Hukum adat telah diberlakukan secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda melalui ketentuan pasal yakni melalui ketentuan pasal 2AB. No. Yakni melalui ketentuan pasal 2AB yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, lembaga-lembaga, dan kebiasaan. Kemudian, sikap saya terhadap hukum adat yang menentang konstitusi dan hukum Islam. Tentunya kita harus bisa mengendalikan hukum adat tersebut, dan tidak semua hukum adat menentang konstitusi dan hukum Islam. Walau memang ada sebagian yang menyimpang dan harus pandai memilah dan memilih dalam hukum adat tersebut. Kemudian lanjut ke pembahasan soal terakhir. Jelaskan perbedaan hukum pidana dan hukum perdata, serta sebutkan contohnya di dalam Al-Quran. Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana bersifat sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya, terdapat sanksi yang memaksa yang apabila peraturannya dilanggar yang berdampak jadi jatuhinya pidana pada si pelaku. Berbeda dengan hukum perdata. Hukum perdata bersifat privat yang menitik beratkan dalam mengatur hubungan antara orang perorangan. Dengan kata lain, menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Contoh ayat tentang pidana, yaitu terdapat pada surah An-Nur ayat 2 yang isinya perempuan yang berzina dan laki-laki, maka deratlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derat.
Itu contoh hukum pidana yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian contoh ayat tentang hukum perdata yang tercantum dalam Al-Quran terdapat pada surah An-Nisa ayat 2 yang isinya, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Baiklah, hanya sampai di sinilah pembahasan soal ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau sulit dipahami, sekali lagi saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada yang sudah melihat video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai disitulah. Dan terakhir, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizky Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.